Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua untuk senantiasa bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil aja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Capricorn, video kita kali ini saya mengambil judul rencana besar semesta yang sedang berjalan di kehidupan kamu ya teman-teman yang berzodiak Capricorn. Seperti apakah dari rencana-rencana besar semesta itu, kita akan bacakan energi kamu di sini satu persatu. Oke Capricorn, saya buka dulu kartu energi untuk kamu ya. Yang pertama di sini ada Two of Cups. Oke, yang kedua di sini ada The Hierophant ya. Six of Cups, ada the Chariot. Sedangkan bottom of the deck kamu Capricorn di sini ada Ace of Pentacle. Oke Capricorn, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nanti bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan kita teman-teman yang berzodiak Capricorn. Di bottom of the deck ini yang bisa saya lihat ya, ini diibaratkan rencana besar semesta itu seperti memberikan kamu di sini kayak hadiah atau reward gitu ya. Ada sesuatu yang akan datang kepada kamu ya gitu ya. Jadi kartu Pentacle saya lihat di sini kamu dihadirkan banyak peluang begitu ya. Kamu dihadirkan banyak kesempatan yang bagus ya untuk kamu bisa bertumbuh gitu ya, berkembang gitu ya. Baik itu di dalam hal materi, karir, bisnis atau pekerjaan ya. Dan ini juga saya melihat adalah ada sesuatu yang mengalir ke diri kamu gitu ya, bentukannya itu kayak rezeki gitu ya, kesehatan yang masuk ke dalam kehidupan kamu di sini ya. Ini bisa kayak blessing gitu ya, atau anugerah yang akan hadir ke dalam hidup kamu ya, ya bisa dalam bentuk rezeki seperti yang tadi bilang, atau kesehatan gitu ya teman-teman Capricorn. Oke, itu yang saya lihat. Oke, lanjut dari energi Two of Cups. Rencana besar semesta untuk kamu saat ini adalah Capricorn. Pertama begini, kamu akan merasakan banyak sekali kebaikan dari semesta begitu ya, yang akan hadir ke dalam hidup kamu atau yang hadir ke dalam hidup kamu ya. Yang hadir di dalam hidup kamu itu menyatu dengan apa yang kamu harapkan begitu, menyatu dengan apa yang kamu inginkan selama ini ya. Karena saya percaya gitu ya, semua yang ada di dunia ini pasti ada jodohnya gitu ya, rezeki kamu gitu ya. Kamu menerima rezeki yang memang kayak kamu sudah siap gitu ya. Itu yang saya lihat ya, kayak energi kamu itu dipersatukan dengan hal-hal yang memang sudah jadi jodoh kamu gitu ya. Mau itu rezeki gitu ya, mau itu keberkahan kamu atau peluangnya kamu ya. Bisa jadi peluang yang hadir itu juga jodoh kamu untuk kamu naik jabatan gitu, atau mendapatkan pekerjaan baru, atau meningkatkan finansial kamu. Itu yang saya lihat di sini. Dan di sini saya melihat dari kartu Two of Cups ini memang kayak akan ada sebuah hubungan kerjasama gitu ya. Bisa saja
pertemuan kamu dengan seseorang yang akan ngebantu kamu gitu untuk meraih peluang ini atau mendapatkan peluang ini. Ini juga bisa indikasi kamu memang akan dipertemukan dengan seseorang yang sefrekuensi dengan kamu gitu, sejalan dengan kamu. Di sini saya melihat memang kalau soal asmara ini juga cukup bagus gitu ya. Kamu menarik seseorang yang sevibrasi gitu ya dengan diri kamu. Ini soal asmara, saya melihat banyak yang akan bertemu dengan energi jodoh gitu atau energi soulmate cukup besar di sini dari kartu Two of Cups. Akan ada penyatuan kembali gitu ya. Mungkin ya di dalam tahun ini, di tahun 2024 ini, sesuatu yang tidak kamu duga, peluang besarnya adalah kamu bertemu atau dipertemukan dengan seseorang yang yang akan menguntungkan diri kamu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Karena es Pentakel ini adalah semacam rezeki nomplok, sesuatu yang tidak terduga gitu kan, tanpa waktu lama gitu. Ini kayak terjalin sebuah komitmen yang jelas. Oke. Mungkin akan ada yang menikah begitu ya, bagi yang belum menikah atau yang belum bertemu jodoh di tahun 2024 ini, kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang sudah digariskan untuk kamu ya, punya vibrasi yang sama dengan kamu. Walaupun kayak ya saya merasa beberapa dari kamu untuk usia tidak yang lagi muda banget gitu ya, enggak gitu ya. Cuman Tuhan mau bilang ke kamu, bentuk anugerah atau blessing ini adalah datang kepada diri kamu yang memang dalam keadaan hatimu sudah siap. Ya, Capricorn, apapun ini ya, jodoh dalam bentuk pasangan hidup misalnya, atau jodoh dalam bentuk rezeki, dalam bentuk peluang atau pekerjaan, atau jodoh di dalam bentuk orang yang akan ngebantu kamu gitu. Ini memang sudah dalam keadaan kamu siap. Jadi rencana besar semesta yang sedang berjalan di hidup kamu itu adalah dengan menghadirkan banyaknya blessing di hidup kamu gitu, baik dari sisi materi ataupun dari sisi asmara kamu. Cuma ini juga keadaan yang semakin harmonis dengan pasangan gitu, ada kerjasama juga yang saling menguntungkan di sini ya, Capricorn, itu yang saya lihat. Oke, selanjutnya The Hierophant di sini. Saya melihat juga ya Capricorn di sini dari energi The Hierophant ini ya, kamu akhir-akhir ini ya sering sekali kayak lagi mendapatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi keadaannya tenang. Dari awal kartu ini saya melihat keadaan kamu udah tenang, keadaan kamu itu sudah mulai bisa berdamai dengan diri sendiri, lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya, kesadaran diri secara spiritualitas pun juga semakin bagus, semakin kesini gitu ya. Saya melihat kamu juga kayak lagi sedang sedang memperbaiki hubungan gitu. Selain hubungan sama Tuhan, di sini kamu memperbaiki dengan hubungan dengan diri kamu sendiri, juga dengan sesama. Belajar untuk memaafkan juga, saya merasakan energi kamu di sini ya. Peningkatan sisi spiritual di sini bagus ya. Karena dari kartu ini saya melihat akan ada tanggung jawab besar yang hadir ke dalam hidup kamu ya. Segala sesuatu yang terbentuk dan hadir dalam hidup kamu menjadikan diri kamu adalah orang yang semakin bijaksana, bertanggung jawab, menjadikan diri kamu kayak kayak punya sesuatu begitu yang bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa saya bisa bilang mempengaruhi orang lain? Cerita dari segala perjalanan hidup kamu ya di sini seperti memberikan inspirasi untuk banyak orang. Saya melihat banyak orang yang datang ke kamu gitu, sekedar pengen curhat, cerita ini itu. Ada juga mungkin yang bahkan mengeluh, tetapi kamu kayak oh ya gitu, ini energi mereka gitu, kayak kamu akan mendengarkan intuisi kamu gitu. Kalau intuisi kamu bilang kamu bantu, ya kamu akan ngebantu. Tapi kalau intuisi kamu bilang enggak, ya enggak. Karena tidak semua yang datang kepada kamu itu untuk kamu bantu gitu. Bisa saja yang datang kepada kamu itu hanya butuh kamu dengarkan. Ini yang saya lihat. Jadi semakin bijaksana ya, saya melihat sisi spiritualitas bagus. Ini juga bisa mengindikasikan rencana besar semesta itu adalah
akan menjadikan diri kamu sosok atau sesuatu yang nanti gitu ya, nanti berguna untuk banyak orang ya. Kayak saya merasa kamu punya sesuatu di dalam diri kamu ya, yang emang kayak bisa ngebantu banyak orang di sini ya. Bisa saja dengan ya dengan rezeki yang kamu miliki, apapun itu ya, sesimpel kayak kamu orang datang ke kamu ya, curhat ya, sesimpel kayak kamu ngasih nasihat sama orang, itu kan juga ngebantu orang. Nah, ada yang ke arah healing juga saya melihat ya, saya merasa ada kan dari beberapa dari kamu kayak ada yang ke arah healing begitu ya, ngebantu orang lain untuk menghealing situasi mereka, ada yang kayak gitu ya. Emang ya cerita hidup itu memang berliku-liku gitu, karena dan pada akhirnya itu akan bisa mengungkap sisi terdalam dari diri kita. Karena apa? Semakin kita menyadari begitu ya, hidup dengan penuh kesadaran ya, berpikir dengan sadar, berbicara dengan sadar gitu, melihat dengan sadar, mendengar dengan sadar, itu akan membuat diri kita benar-benar terbuka bahwa kita itu adalah makhluk tanpa batas gitu ya. Kayak kita itu akan menemukan sisi berbeda di dalam diri kita ya. Kemudian dari energi Six of Cups, dari energi ini saya melihat ini energinya saya merasakan energi yang kayak apa ya, rencana besar semesta ini adalah untuk menghadirkan kembali ya momen-momen terbaik yang pernah hadir di dalam hidup kamu, kebahagiaan kamu yang pernah kamu rasakan gitu. Mungkin versinya sekarang itu versinya beda gitu, tapi rasanya atau feel-nya tetap sama. Oke. Kenapa saya bilang kayak menghadirkan sesuatu dari masa lalu atau kebahagiaan yang hadir dalam hidup kamu kembali gitu. Jadi konteksnya kamu di sini saya melihat kamu akan mendapatkan blessing yang besar. Cuman dalam fase kamu healing di sini gitu, healing kamu dibantu gitu. Banyak yang sedang dalam fase healing. Cuman dalam fase healing di sini kamu dibantu ya, dibantu untuk melepaskan, dibantu untuk menghadirkan perasaan bahagia di dalam hidup kamu. Nah, akhir-akhir ini pun saya merasakan beberapa dari kamu kayak kembali ke memori masa lalu kamu, memori masa kecil. Ada yang rindu banget gitu ya, rindu suasana entah bersama dengan keluarga, orang tua. Ada yang di dalam keadaan seperti itu. Cuman ini lebih kayak di dalam keadaan kamu dalam konteksnya sudah benar-benar bisa berdamai di dalam hidup kamu, bisa berdamai dengan masa lalu kamu, dengan keadaan kamu. Jadi di kehidupan ini kamu hanya membawa sisi positif dan sisi bahagia untuk kamu. Biarlah tidak baik atau yang negatif, yang sedihnya, yang gak enaknya jadi pelajaran untuk diri kamu. Nah, ini yang saya lihat. Karena ini proses pendewasaan, proses kebijaksanaan, proses kamu dalam mendalami dan mengerti bahwa ini adalah jalan spiritual kamu gitu. Ini adalah konsep kamu menemukan kesadaran di dalam diri kamu. Oke, Capricorn. Ada momen nostalgia yang kamu rasakan saat ini ya, semacam rasa keinginan, kerinduan gitu ya untuk bertemu dengan seseorang, atau kamu mungkin emang lagi rindu gitu sama seseorang yang berharga dalam hidup kamu, yaitu bisa pasangan kamu, bisa sosok ayah, kakek, ibu gitu. Saya melihat di sini mungkin mereka sudah tidak ada atau kalian memang berpisah gitu ya. Oke. Selanjutnya Deseriot. Rencana sebesar semesta ini adalah membawa kamu kepada pengharapan kamu, membawa pengharapan kamu di sini yang banyak macamnya, suksesnya kamu ya, kebahagiaannya kamu. Memang dari energi ini terlihat sebuah pergerakan yang sangat cepat ya, pergerakan yang sangat cepat. Jadi blessing kamu itu salah satunya itu mengantarkan kamu kepada keadaan kesuksesan kamu gitu, atau pencapaian di dalam hidup kamu, sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang kamu tunggu gitu, tetapi ditunggunya dalam keadaan kamu sudah tidak melekat gitu, karena memang sesuatu itu hadir
ketika kita sudah tidak menginginkan gitu. Jadi banyak setelah kita melepaskan gitu ya, akan banyak hal yang datang ke kamu, yang mana keadaan kamu sudah banyak belajar, energi kamu, peluang dan kesempatan dari pekerjaan misalnya, kesuksesan kamu ya, percintaannya kamu, sisi asmaranya kamu, di mana kamu sudah di dalam keadaan melepas dan sudah benar-benar kayak menyatu di dalam diri kamu tertinggi gitu ya, menyerahkan diri kepada apa gitu, kayak lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki hubungan dengan sesama, belajar memaafkan segala kesalahan masa lalu. Ini yang saya lihat. Jadi ada energi yang bergerak cepat kepada kamu tentang perubahan ke arah yang jauh lebih baik tentunya di sini. Oke, Capricorn. Memang saya melihat dari energi di serial ini yin dan yang di dalam diri kamu gitu cukup balance gitu ya, cukup seimbang. Makanya kalau energinya seimbang, kamu akan tahu kapan kamu harus action, kamu akan tahu kapan kamu harus diam dan menunggu ya. Oke, Capricorn, mungkin disadari atau tidak disadari gitu ya, akhir-akhir ini saya melihat ya dari rencana besar semesta ini seperti kayak memancarkan sesuatu di dalam diri kamu gitu ya, yang menarik banyak hal baik, ya vibrasinya kamu, karisma kamu, auranya kamu itu semakin terpancar keluar ya. Ini tuh juga pesan untuk kamu gitu, melihat sesuatu yang yang kamu tidak lihat dari luar, pancarkan itu gitu ya dari dalam diri kamu, semacam kecantikan jiwa kamu, kecantikan batin kamu, perasaan kamu, selalu tebarkan sesuatu yang positif dari dalam sehingga keluarnya juga berpengaruh gitu ya. Aura kamu juga semakin bagus gitu, karismanya kamu semakin bagus gitu, pancarkan hal itu ya. Ini juga bisa jadi pesan healing untuk kamu yang sedang mencari pasangan atau jodoh gitu ya. Gali sesuatu di dalam diri kamu, cintai sesuatu yang ada di dalam diri kamu sebelum kamu pancarkan itu keluar gitu. Karena tanpa kamu tarik ini keluar, akan tertarik ke diri kamu ya, cinta ya, rezeki ya, berkah ya, blessing ya, segala sesuatu itu dimulai dari diri kita ya. Jadi pancarkan inner di dalam diri kamu atau inner beauty-nya kamu yang saya maksud, atau kecantikan di jiwa kamu. Makanya perlu banyak belajar. Dekatkan diri sama Tuhan itu juga menunjukkan bahwa di dalam kita benar-benar sudah kayak ngebersihkan sampah-sampah di diri kita gitu ya. Ya, trauma masa lalu kita, insecure-nya kita, kecemasannya kita, ketakutannya kita di sini. Oke, kayak kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, artinya apa? Artinya kamu membuka diri untuk keberkahan Tuhan yang akan hadir ke dalam diri kamu. Percuma gitu ya. Tuhan pun angkat tangan kalau kamu tidak mau membuka diri gitu. Jadi konsepnya di sini seperti itu gitu. Ya, memang Tuhan itu maha adil. Tetapi kalau kamu terus menolak begitu ya, secara nyata dan secara halus pertolongan di dalam hidup kamu terus denial misalnya kayak gitu, terus menyangkal gitu. Kalau dikasih ilmu mungkin kamu ya tadi menyangkal, terus kayak masih dalam keadaan penuh dengan negatif di dalam diri, pikiran negatif, perasaan negatif, itu juga bakalan mental ke diri kamu ya. Saya melihat di sini juga rencana besar semesta itu adalah tentang keberkahan yang kayak posisi atau keadaan di mana kamu dalam keadaan yang berlimpah banget. Saya melihat di sini ya, keadaan yang subur ya, makmur gitu ya. Saya melihat di sini yang hadir di dalam hidup, yang dimana kamu diberikan sesuatu yang kamu tidak akan pernah merasakan kekurangan lagi gitu ya. Kamu tidak akan merasakan kekurangan
baik sesuatu yang kamu punya di dalam diri kamu maupun sesuatu yang di luar daripada diri kamu. Kamu tidak akan pernah merasa kekurangan. Kesuburan yang saya bilang di sini tidak hanya dalam tentang materi, karena memang ya ini secara harfiah tentang materi gitu, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari materi. Rasa yang kamu tanamkan di dalam diri kamu itu, jika kamu menanamkan rasa bahwa diri kamu berkelimpahan, ya tidak perlu ada tidak perlu ngotot banget gitu untuk kamu menarik keberlimpahan itu. Justru keberlimpahan itu yang akan hadir ke hidup kamu. Ingat ya, selalu ingat, rasamu, doamu adalah rasamu yang sebenarnya. Jadi penting gitu untuk menanamkan feeling di dalam diri. Nah, ini yang sebenarnya kayak dikerjakan semesta di dalam hidup kamu. Oke? Banyak hal yang dibantu semesta di dalam hidup kita gitu. Memang ini bukan bantuan secara langsung gitu ya, tetapi bentuknya itu dalam halus banget gitu. Kenapa? Karena yang ingin diperbaiki Tuhan itu, atau yang diperbaiki semesta itu, bukan sesuatu yang di luar daripada diri kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Makanya kadang-kadang kamu kayak seperti dikasih petuah, dikasih pelajaran, mungkin sering menemukan kata-kata motivasi yang bikin kamu semangat. Kenapa? Yang pengen dibantu itu ya sesuatu dari dalam. Jadi didorong dulu dari dalam. Ya dari luar ya tinggal ngikutin dari dalam aja gitu. Yang dari luar itu feedback dari energi yang di dalam gitu. Kalau di dalamnya happy, di luar pasti happy atau ketarik ke dalam hidup kamu. Ya. Kalau yang dari dalam merasa tidak beruntung, ya ketidakberuntungan itu yang akan ketarik. Begitu juga sebaliknya. Ya, selanjutnya saya melihat di sini spirit guide-nya kamu atau semesta ini benar-benar kayak mengasihi kamu. Kamu benar-benar diproteksi, kamu benar-benar dijaga. Ya, jadi kayak rencana ini kayak harus berjalan di dalam hidup kamu, di diri kamu. Saya melihat ya Capricorn, sampai di titik ini ya, kamu memang bukan tipe kalau orang yang mudah menyerah gitu ya. Kamu bukan tipe yang mudah menyerah karena kamu tidak pernah menunjukkan juga lelah kamu. Kamu tidak pernah menunjukkan kekecewaan kamu, kesedihan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan ya kamu lakuin ya. Jadi Tuhan itu benar-benar kayak, atau semesta itu kayak benar-benar melihat kesungguhan kamu. Nutrition ini bisa jadi jawaban dari apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu doakan, apa yang masuk ke intuisi kamu. Ya, jawabannya ada di depan kamu, ada bersama kamu, gitu ya, Capricorn. Kita lihat lagi ya, apa yang harus kamu perhatikan atau kamu dengarkan di sini. Oke. Oke, Capricorn. Untuk diri kamu ya, teman-teman Capricorn, oke? Beyond the ego gitu. Di sini memberikan pesan healing untuk kamu ya. Melampaui ego gitu. Ya, berserah kepada arus kehidupan. Oke, melampaui ego. Ego gitu ya. Bisa dilampaui, bisa gitu. Ya, dengan apa? Ya dengan kesadaran gitu. Jadi sadar akan apa yang kita pikirkan, sadar apa yang kita ucapkan, sadar apa yang kita dengarkan, sadar apa yang kita lihat. Ya, itu aja gitu. Mau berpikir sedikit lebih dalam gitu ya, untuk menembus batasan dari ego. Karena disadari atau tidak disadari, 90% hidup kita itu dikendalikan oleh ego gitu. Makanya cepat sekali kita itu mudah menyerap hal-hal negatif, karena hidup kita 90%-nya dikendalikan oleh ego gitu. Nah, untuk menekan ego itu tadi, melampaui ego tadi, kita perlu yang namanya sadar ya, Capricorn. Dan satu hal lagi ya, untuk praktek sadar atau belajar sadarnya itu kamu harus mau
belajar ya. Kalau kamunya nggak mau ya percuma. Kamu dikasih ilmu sebanyak apapun nggak akan masuk gitu ya. Kamu dikasih sabda kayak manapun nggak akan masuk karena kamunya nggak mau gitu ya. Ya, mau dan lakukan. Nah itu ya. Petunjuk itu bisa datang dari apa aja. Pesan itu bisa datang dari apa aja. Contoh kayak video ini ya. Ya saya nggak bilang sesuatu yang harus kamu dengarkan dari video ini, enggak gitu. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Petunjuk bisa datang dari arah manapun. Oke, di sini saya juga ngelihat ya, kamu perlu kayak apa ya, membungkam pikiran kamu ya, membiarkan kayak hening sebentar gitu ya. Membiarkan keheningan membimbing kamu menuju kedamaian batin kamu gitu. Jadi pikiran kita itu tidak berisik gitu ya. Karena kenapa berisik itu, kita tidur aja pikiran kita tidak tidur ya, 24 jam nonstop, makanya pikiran kita itu agak berisik ya. Makanya saya merasa di sini juga kamu perlu yang namanya kontemplasi gitu, masuk ke dalam diri kamu gitu, duduk ya, amati pikiran kamu ya, cari tempat yang nyaman. Kita juga nggak harus melihat atau belajar itu dari luar, karena sejatinya yang bisa ngebantu kita kan diri kita. Artinya kita perlu juga belajar dari dalam. Oke? Perlu belajar dari dalam diri, itu konsep menemukan kesadaran. Kalau kamu mau menemukan kesadaran ya masuk ke dalam diri kamu gitu. Jangan ada yang disangkal di dalam diri, entah kekurangan kamu, entah kelemahan kamu, akui saja ya, akui saja hal itu. Apa yang, atau biasanya itu kayak pesan dari intuisi, kamu harus lakuin ini, oh aku kayaknya punya firasat harus ke sana, ikutin gitu. Itu bisa jadi pesan, bisa jadi petunjuk untuk diri kamu ya Capricorn. Jangan stres, jangan frustasi gitu ya, lepaskan dan rasakan ketenangan di dalam diri. Jadi belajar untuk melepaskan ya, jangan melekat. Tidak usah stres-stres, tidak usah terlalu difikirkan. Kenapa tidak usah terlalu difikirkan? Bukan berarti kamu harus berhenti berpikir, hanya kamu apa ya, ngebantu pikiran kamu untuk nyaman aja berpikirnya gitu ya. Ibarat kamu naik sepeda gitu ya, sepeda itu kan kecepatannya tidak begitu kayak kita membawa kendaraan gitu ya, enak tinggal gas. Sepeda kan harus digoes gitu ya, ujung-ujungnya apa, ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan. Padahal santai aja bisa jalan gitu, tidak harus ngebut. Yang penting kan judulnya kamu nyampe gitu, selamat gitu ya. Oke. Ini yang namanya konsep Raja ya. Saya harap kamu tidak bosan di sini ya. Baik saya dan kamu, kita siapapun di sini, kita tidak terlepas dari yang namanya belajar ya. Jadi tanamkanlah rasa mau dan segeralah lakukan. Ingat, sadar akan apa yang kita pikirkan, sadar apa yang kita lakukan, sadar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Oke Capricorn, temukan kesadaran di dalam diri, jadilah lebih baik, setidaknya jauh lebih baik dari hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, dadah.